Ini pukul 6 pagi. Nah, kita lewatin ya. Wow. Tuh. Ntar kita ISO-nya turunin dulu. Tuh, kayak keterangan ya guys ya. Udah bener kayak tadi. Kita cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Ya, edisi kali ini gua akan nunjukin kepada kalian semua suatu alat yang bisa menghemat energi ya, terutama energi untuk lampu. Kalau gue di sini yaitu adalah fitting lampu sensor gerak. Sebenarnya bukan fitting ya, saklar ya, saklar lampu sensor gerak. Jadi sensornya aja guys, peer motion peer ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat gimana. Jadi aplikasi yang gue aplikasikan ini, gue pasang motion peer ini di kitchen set ya guys. Jadi lampunya langsung ada nyala ketika kita di dapur gitu kan. Jadi teman-teman yang punya kitchen set, baik itu mau merek apapun, mungkin juga bisa ikutan pasang sensor ini. Itu enak banget. Awalnya gue pakai kitchen set itu harus cetrek dulu, kita kesana terus cetrekin nyala. Terakhir sekarang gue nyesel kenapa pakai cetrekan gitu kan, karena ya langsung check it out lah. Tonton videonya sampai habis karena akan ada pemaparan dari gue gimana cara instalasinya ya guys ya. Jadi bukan cuman ngeliatin doang, oh ini motion peer gitu kan ya, itu nggak edukatif. Oke, lanjut aja langsung. Oke guys, ini masih pagi sebenarnya. Gue setting kamera di 1/60 bukan 2.0 dan ISO 800 ya. Nah, bagi teman-teman yang lihat ini ada ini lampu, ini saklar gue nih ya, artinya saklarnya udah nyala ya. Di sini saklar juga lampu. Ini nggak segelap ini sih sebenarnya, buat agak terangin dikit ya. Nah, mungkin seginilah keadaannya. Ini pukul 6 pagi. Nah, kita lewatin ya. Wow. Tuh. Ntar kita ISO-nya turunin dulu. Tuh, kayak keterangan ya guys ya. Udah bener kayak tadi. Kita cobain lagi ya. Tungguin lampunya mati dulu deh. Oke guys, kita coba lagi ya guys ya. Ini make ISO 1/60 bukan 2.0, ISO 200. Kita datengin lagi, set. Bang, ini bukan magic ya. Jadi ini gue lampu yang gue pakai itu adalah Philips. Kebalik ya, ring button sih ini. Philips LED button. Ya, ini banyak ya di pasaran. Gue pilih karena dia bisa ditempel gitu guys. Jadi terus juga ini adalah motion peer nih. Jadi ketika misalnya kita ngelewat di lorong kitchen set, karena kitchen set gue itu dapurnya kayak lorong gitu. Nah, dia langsung nyala. Sebelah sini juga sama. Sini ada juga gue masukin. Jadi kalau misalnya gue masuk atau misalnya ada pas lagi mau nyuci piring atau apa, dia nyala otomatis. Oke, sekarang kita mau lihat gimana cara instalasinya ya guys ya. Kita buka aja di sini ya. Jadi ini ya, gue mau ngasih tahu sebenarnya di sini ada 4 kabel ya. Jadi keluaran dari si peer ini, motion peer ini,
Jadi sebenarnya di penjualannya itu udah ada wiring diagramnya. Nah, kalau misalnya sesuai dengan ini, teman-teman juga bisa aplikasikan wiring diagram yang ada di paket penjualannya. Jadi di sini ada 4. Nah, teman-teman bisa pisahkan 2 yang paling luar, warna biru dan warna coklat ini ya, ke ini apa? Ke colokan listrik. Langsung ke colokan listrik. Sorry. Ini terang banget ya. Nah, ini colokan listrik ya, guys. Colokan listrik kita matiin dulu. Ya, ini colokan listrik ya, langsung. Nah, lalu sebelah sini, jadi yang luar-luar ini kan ada warna biru sama warna coklat ya. Yang coklat ini teman-teman harus pakai test pen, guys, untuk mengetahui yang mana yang harus yang coklat. Karena yang coklat ini harus di line bahasanya, dimasak atau bahasanya apa ya kalau misalnya itu. Kalau misalnya pakai test pen nyala deh, lu colok ke colokan listrik. Nah, itu yang test pen nyala. Nah, ini di bagian yang coklat ini. Nah, yang biru itu yang netral, jadi dia nggak nyetrum lah mungkin. Nah, terus yang kuning sama biru ini bebas nih. Ini masukin ke kabel LED. Nah, jadi teman-teman kalau bisa lihat ya, jadi di ujung sana ya guys ya, gua ngejebol ke bawah itu untuk kabel AC ya. Nah, ini kabel ini ya, kabel yang lain, yang biru sama yang coklat ini ya. Terus dia yang kuning sama yang biru ini gua sambungin ke ini apa, ke ring button, Philips ring button. Langsung autoin lagi. Nah, dia nyambung ke bawah. Nah, ini nih Philipsnya. Kita lihat, ini emang agak susah nih gue dapat yang letter siku gini ya, cuman ya dicari-cari aja lah. Nah, untuk penjualan ini di kisaran harga 20 mungkin ya, apa kalau paling murah ya, gue beli 31 sih, 31.000, tapi 1 pir. Dan ini dia nyisa ya guys ya, nyisa karena ketebelan. Jadi kalau kitchen set itu ketebelan 1,5, 1,2 sampai 1,5 lah. Nah, itu sebenarnya ketebelan. Kalau misalnya ini sebenarnya untuk peruntukannya untuk plafon guys, gitu. Jadi kalau misalnya plafon kepake lah si ininya nih, si ring ini, biar kita taruh aja di situ. Kali-kali gue untuk pakai di lorong atau apa, tapi sih sebenarnya udah ada fitting juga yang langsung fitting lampu untuk di lorong gitu. Terus dia di connect ke lampu. Terus juga coba kita lihat yang ini lah, nyala. Sorry keterangan, kita pakai ISO 100. Nah, jadi kelihatan banget ya karena gue pakai mirrorless. Ketika misalnya nyala, bek, dia kan nggak nggak berubah kan ISO-nya dan parameternya. Jadi teman-teman juga bisa nyaksiin bahwa oh ini nyala gitu. Nah, kalau gelap terus nyala, jadi nggak langsung auto naik turun jelas terus gitu, nggak. Nah, ini on off-nya awalnya ya, on off-nya. Sekarang dia on off-nya ya udah nyala sendiri pas gue datang. Nah, ini untuk spek lampunya ya, kalau teman-teman butuh gitu kan. Gue di sini make ini tuh dia 7 watt untuk 60 cm. Iya, 60 cm, sorry. 7 watt 60 cm, ada yang 9 watt. Ini berapa watt nih? 7 watt juga sih. Ada sih yang 9 watt katanya 90 cm-an. Semeter ya. Nah, ini kayak emang 60 cm-an, 70 cm kitchen setnya ya. Jadi nggak disambung. Nah, terus di sini juga ada di dalam. Jadi dia, oh itu ada cicak guys, nempel. Jebakan cicak.
Oke, gitu aja guys review kita kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa isi kolom komentar, kalau gue sempet gue balas. Jadi motion peer ini sangat-sangat berguna. Udah lama sebenarnya gue mau buat video ini. Jadi gue udah pasang motion peer ini sekitar 1 tahunan, dan itu ya cukup bermanfaat banget. Makanya akhirnya gue bisa share kali ini ke teman-teman. This is my secret ya. Sebenarnya yang buat amazing itu adalah ketika kita masuk ke sebuah lorong, nah itu sebenarnya kayak wah dinyalain, auto nyala gitu loh sebenarnya. Jadi yang membuat gue amazing pertama kalinya tuh sebenarnya itu. Jadi selain juga teman-teman bisa lebih irit di energi. Kenapa? Jadi meskipun teman-teman udah matiin listriknya, ya dia mati sendiri. Oh ya, terakhir nih ya, di pasaran ada beberapa peer yang bisa sekarang ya, yang bisa disetting untuk mati hidupnya. Jadi peer ini ya, dia bisa disetting pertama di lampu. Jadi karena dia ada photo cell-nya. Jadi misalnya kalau siang nih, kalau siang terik atau lokasinya udah terang, dia nggak akan nyala guys. Dia nggak akan nyala. Dia bisa di setting lux. Jadi kayak misalnya dia nyala di lux berapa nih? Ada. Kalau ini dia standar aja. Jadi nggak pakai settingan. Jadi kalau yang sekarang tuh ada di settingan lux. Jadi kalau misalnya dia udah gelap banget baru nyala, ada atau yang agak gelap kayak gitu-gitulah. Itu settingan lux. Terus kedua juga dia jadi kan kita nanti pergi nih ya, terus dia mati sendiri kan. Nah itu ada settingannya juga. Jadi bisa 2 menit, bisa 5 menit, bisa 45 detik. Ini cuma 45 detik nih kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita pergi ya, dia 45 detik nggak ada motion, dia langsung mati guys. Gitu. Itu aja. Jadi mungkin di pasaran juga udah ada yang baru yang lebih ada adjustable-nya kayak gitu. Karena ini kan dulu ya, gua sampai nunggunya aja sebulan ya. Zaman itu untuk beli di Bukalapak tuh di luar negeri 31.000 sih zaman dulu ya. Itu juga diskon katanya, aslinya 70-an. Nah kayak cuman ya itu pertama bisa kerennya itu bisa nyala sendiri. Dan yang terakhir gue amazing deh itu yang dia kok kalau siang misalnya siang kayak udah jam 12 siang kan, di sini kan terang juga, di atas ada fiber. Nah jadi dia nggak akan nyala guys kalau misalnya kondisi di bawahnya tuh udah terang banget gitu. Oke, gitu aja review dari gua. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan minta tolong klik like dan juga komen, juga share kalau ke teman-teman yang lain, bagi info kebaikan ini gitu kan ya. Akhir kata dari gua seperti biasa, keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.